Oke teman-teman, kembali lagi bersama kami dengan podcast Poker. Di sini kami akan mengundang bintang tamu dari mahasiswa Amikom yang dimana beliau ini berasal dari Flores dengan seseorang yang bernama Fernando. Silakan Mas Fernando. Oke, terima kasih Mas sudah mengundang saya di podcast ini. Siap, santai aja Bang Nando, santai aja, santai. Untuk sekarang bagaimana kabar Mas Fernando? Kabar saya puji Tuhan baik-baik saja Bang. Kalau Abang berdua kabarnya gimana Bang? Alhamdulillah Alhamdulillah, juga sehat. sehat. Iya. Nah, di sini di podcast kami ini kami akan menanyakan sebuah arti sukses. Apa sih arti sukses dari Abang Nando ini? Menurut Mas Fernando sendiri bagaimana? Kalau berbicara tentang sukses, sukses itu punya banyak arti ya Bang. Iya, Kalau menurut sih, saya kalau itu punya banyak benar. arti dan semua orang punya arti tersendiri terkait dengan sukses. Kalau menurut saya sukses itu adalah tahap dimana apa yang saya cita-citakan itu tercapai. Itu sukses menurut saya. Sehingga segala bentuk hal yang saya kerjakan untuk mencapai cita-cita saya itu merupakan perjalanan panjang menuju kesuksesan yang ingin saya raih. Kalau menurut saya sukses itu seperti itu Bang. Berarti terus berjuang terus ya? Ya intinya jangan pantang menyerah lah kalau misalnya kita menemukan, karena kan jalan menuju sukses itu banyak orang yang bilang nggak mudah Bang. Dan Iya, saya juga sih. juga merasa bahwa perjalanannya dan prosesnya memang seperti itu. Jadi kalau misalnya kita berjuang untuk sukses, maka sedapat mungkin supaya kita dijauhkan dari kata menyerah Pak. Menyerah. Nah, kalau misal dari artian sukses kan kita tahu sendiri kan. Dalam pedoman sukses itu ada seorang tokoh atau apa ya? Tokoh idola Sosok ya, atau sosok idola yang Abang Nando idolakan lah sebuah untuk mengartikan arti sukses itu sendiri. Kalau dari saya sendiri ya Bang, tokoh idola sukses saya dari sekian banyak idola sukses yang ada di dunia ini, saya memilih, karena kan idola sukses itu kan tidak terbatas oleh apapun ya Bang. Iya. Jadi saya memilih tokoh idola saya untuk menuju kesuksesan itu sendiri adalah ayah saya. Wah, Kalau Bapak sendiri berarti ya? Iya Bang, apa? Termotivasi untuk karena apa itu? Saya termotivasi, saya mengidolakan ayah saya Iya. karena ada beberapa hal sih Bang. Mungkin salah satu hal yang bisa dilihat secara langsung atau diamati oleh orang-orang sekitar adalah karena kedekatan. Tapi ada satu hal yang membuat saya termotivasi dan mengidolakan ayah saya karena menurut saya beliau adalah orang yang sangat pekerja keras, Pantang menyerah juga ya? pantang menyerah juga Bang. Iya sih Bang. Terutama buat Mas Anado ini. Iya, terutama buat saya karena saya mungkin karena ikatan juga sih Bang, sehingga saya selalu memperhatikan setiap gerak-gerik beliau. Saya juga selalu berusaha untuk mengikuti beliau, sehingga kemudian saya memilih untuk mengidolakan beliau dari sekian banyaknya tokoh yang menjadi idola di dunia. Saya lebih memilih untuk mengidolakan ayah saya karena pengaruhnya sangat besar bagi saya pribadi Bang. Gitu Bang. oh gitu. Iya. Nah, kalau semisal dari ayah Bang Nando ini sendiri menjadi motivator yang berguna bagi Abang Nando sendiri, Iya. untuk pertanyaan yang selanjutnya itu adalah bagaimana model personality plus atau yang paling cocok untuk pembisnis dalam motivasi untuk Bang Nando ini ke apa ya, sebuah motivator lah ayahnya, Iya. namun dalam bentuk apa ya, pembisnis atau public speaker atau negosiasi. Iya. Kalau menurut saya tuh Bang, kan kepribadian manusia itu kalau tidak salah ada 4 ya Bang. Tapi keempatnya tidak bisa berjalan sendiri. Mesti dikombinasi supaya bisa mencapai keseimbangan. Jadi harus berkolaborasi gitu ya? Iya, iya Bang. Iya juga sih. Keempat apa? Dari keempat itu Kepribadian harus manusia. salah satu gitu. Iya, kalau menurut saya yang cocok untuk bekerja di bidang apa tadi Bang? Di bidang arsitek apa? Oh, itu di bidang apa namanya, pembisnis.
Kalau di bidang pebisnis menurut saya mungkin ini kali ya bang, Bagaimana? kolerik sanguinis mungkin, karena Oh, iya. tipe-tipe kepribadian memiliki ciri khusus masing-masing bang, sehingga perlu kombinasi antara keduanya sehingga kekurangan dari setiap kepribadian itu bisa saling mengisi bang. Oh iya. Saling melengkapi gitu Ya ya. saling melengkapi, karena kan setiap kepribadian kan punya kelebihan dan punya kekurangan. Ya, itu. Jadi kalau misalnya hanya menghidupi satu kepribadian saja atau mengikuti alur satu kepribadian, kemungkinan besar tidak ditemukannya kesetaraan bang, kalau menurut saya. Sehingga untuk pebisnis menurut saya itu bisa saja dia kolerik melankolis atau enggak kolerik pragmatis, karena seorang pebisnis itu kan selain harus pintar-pintar ngomong, dia juga harus pintar mengambil tindakan bang. Mengambil keputusan Iya, dengan iya. cepat dan tegas gitu ya. Iya bang, kalau misalnya dia cuma menghadapi kolerik saja, kemungkinan dia akan kalah di bidang komunikasi. Dia bisa berani untuk mengambil keputusan, tetapi untuk berinteraksi dengan orang lain kemungkinan dia akan meredup bang. Kalau misalnya dia mengkombinasikan dua jenis kepribadian ini, maka kemungkinan besar bisnisnya akan berjalan dengan sangat baik gitu. Ya. Oh, jadi harus melengkapi satu dengan yang lain gitu Iya, ya. itu ya. Menurut saya itu harus saling apa ya bang? Melengkapi atau Iya, bagaimana? harus, tipe kepribadian itu tidak bisa berjalan sendiri. Misalnya saya terlalu idealis, makanya saya hanya memilih untuk hidup sebagai seseorang yang melankolis. Eh, kan tipe orang yang melankolis kan cenderungnya bukan kecenderungan sih, apa kelebihannya, mereka sangat sangat rapi ya bang, sangat sangat rapi. Namun kekurangannya karena mereka terlalu memperhatikan kerapian, sehingga mereka merasa takut ketika mereka berada pada situasi di mana mereka tidak siap. Ya, berada pada satu situasi di mana mereka tidak siap. Nah, saya tidak ingin menjadi seorang manusia yang seperti itu pak, seperti itu bang. Maksudnya memang mungkin ada satu situasi tertentu yang memaksa kita untuk mengambil tindakan secara cepat, tetapi kalau misalnya kita tidak memperhitungkan, bisa saja apa bisa kemungkinan besar akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Sehingga menurut saya perlu ada kombinasi dari keempat tipe karakter manusia supaya tujuan atau kesuksesan yang ingin diraih itu bisa tercapai dengan baik. Itu menurut saya. Oh iya iya iya. Jadi menurut Mas Nando ini yang dari keempat itu tidak bisa jadi patokan ya? Ya maksudnya tidak bisa berjalan sendiri gitu bang, ya mesti dikombinasikan satu sama lain. Ya. Berarti apa ya? Dari 4 tadi itu, kalau semisal kita melakukan apa ya, sebuah apa, ingin sukses lah, Ya. itu harus dikombinasikan dengan 4 tahap itu. Iya, 4 tipe karakter itu bang, gitu. Kalau semisal gini, apa namanya, dalam ada ya seseorang kemungkinan itu melakukan kegiatan yang ingin dianya itu sukses, tapi tidak melakukan dengan 4 tahap tersebut, apakah seseorang itu akan bisa melakukan hal sukses itu, atau apa ya, dengan kata lain, mereka akan gagal di sini, Iya. tidak melakukan dengan 4 tahap tersebut. Ya, jadi 4 karakter manusia. Manusia itu dalam proses kehidupan ya bang. Iya. Kalau menurut saya bisa memilih untuk menghidupi salah satu karakter saja, tapi ada pertimbangan lain. Dosen saya pernah mengatakan bahwa manusia tidak bisa hidup dengan satu karakter saja, meskipun mungkin dia akan dikenal sebagai seseorang yang melankolis karena itu sifat yang mencolok bang. Ya, dia dikenal sebagai seseorang yang melankolis karena satu sifat yang mencolok, tetapi di sisi yang lain dia akan tetap hidup sebagai seseorang yang koleris misalnya, karena tipe kepribadian itu tidak bisa berjalan sendiri bang.
Semua kepribadian memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Nah, untuk mengatasi kalau kelebihan bagus sih Bang. Maksudnya secara pengamatan saya sih. Ya kalau menurut Mas Nandun aja gimana? Kalau menurut saya untuk kelebihan sendiri dari tiap-tiap kepribadian itu sangat bagus. Maksudnya tidak perlu kita atasi. Namun adanya kombinasi dari tipe karakter ini dimaksudkan supaya kekurangan dari tiap-tiap tipe karakter itu bisa ditutupi. Sehingga kalau misalnya pertanyaan tadi dari Bang Rafli, kalau saya mulai pertanyaan dari Bang Rafli, seseorang itu bisa mencapai kesuksesan tanpa harus menghidupi keempatnya Bang, kalau menurut saya ya. Tapi dia bisa memilih mungkin, tapi kalau menurut saya tidak bisa hanya salah satu, paling kurang dia mesti memilih dua supaya ada keseimbangan di sana Bang, menurut saya gitu ya. Jadi kemungkinan paling enggak punya dua Iya, tipe paling itu dua tadi tipe ya. karakter yang Tipe karakter ya. Nah, lalu apa ya? Saya tanya lagi ya, Ya, sedikit Bang. tentang sukses ini. Sebelumnya mohon maaf Mas Ando. Iya Bang. Kalau bagaimana cara agak apa ya di zaman Gen Z ini lah, Iya. Gen Z ini kita tahu sendiri kan anak-anak muda yang apa bisa menghidupi kebutuhan mereka dengan apa ya mencoba dengan hal yang baru. Apakah itu termasuk dengan kata-kata sukses? Apa mereka hanya apa ya sekedar ingin mencoba sesuatu hal yang baru untuk menjadi pedoman hidup mereka? Jadi intinya tuh pertanyaannya, semisal ya ada seseorang, nah seseorang itu ingin mencoba hal yang baru, Iya. Mengeksplor nah, hal mencoba hal baru. Ya. Nah, namun seseorang itu apa ya menggunakan hal yang baru itu untuk merubah kesuksesan dia sendiri. Iya. Nah, dalam melakukan kesuksesan dia sendiri itu, apakah orang tersebut memiliki apa ya hal yang perlu dilakukan untuk melakukan sukses tersebut, atau hanya sekedar aku pengen mencoba ini tapi aku tidak ingin sukses, aku hanya ingin apa ya membahagiakan diriku sendiri. Oh iya iya. Berarti memang nyoba-nyoba doang Iya, gitu. Iya. hanya ingin mencoba lah. Kalau misalnya memang sih Bang, kalau menurut saya dalam hal mencoba sesuatu hal yang baru, orang pasti tidak akan memikirkan itu sebagai sesuatu jalur sukses, atau pada akhirnya apa yang dia coba saat ini itu sesuatu yang baru menurutnya yang dia coba saat ini, dia pada tahap pertama dia mencoba, dia pasti tidak akan memikirkan bahwa ini bisa jadi akan menghidupi saya di kemudian hari. Tetapi seiring berjalannya waktu mungkin akan ada perbedaan pola pikir Bang, sehingga dia menggeluti itu dari yang awalnya hanya untuk bisa saja bisa dikatakan sebagai sebuah hobi baru lah Bang. Ya, mungkin dia pada awalnya hanya untuk berganti hobi atau mencoba hal-hal baru hanya untuk sekedar mencari kesenangan yang baru. Tetapi pada akhirnya ketika dia sudah mendapatkan hasil dari apa yang dia coba-coba itu, kemungkinan besar dia akan berubah pikiran sehingga dia akan merencanakan berbagai strategi untuk mencapai kesuksesan dalam bidang hal baru tersebut. Begitu. Ya. Nah sekarang nih saya mau tanya sama Mas Nando. Sekarang kan banyak anak-anak muda yang dikit-dikit kena mental, terus dikit-dikit baperan gitulah. Nah untuk kedepannya buat sukses itu gimana untuk generasi muda ini? Ya. Iya. Sebenarnya kalau soal masalah mental itu tergantung masing-masing orang gimana cara apanya ya Bang. Soalnya tiap-tiap orang kan punya masalah pribadi ya Bang. Masalah pribadi yang kemungkinan imbasnya terkena ke mental Bang. Jadi kalau soal solusi untuk masalah mental itu paling tidak dia harus tahu apa yang menyebabkan dia Ngedown gitu ya? Iya, menjadi down, sehingga dia sendiri tidak bisa apa? Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak perlu mencurhat atau menceritakan keresahan atau apa yang membuat kita beban kepada orang lain ya Bang. Tapi kalau menurut pengalaman saya pribadi,
bercerita dengan orang itu memang tidak mau nambah masalah, tapi tidak memberikan solusi apa-apa juga sih bang. Jadi lebih baik kalau misalnya kita berhadapan dengan masalah-masalah mental, lebih baik kita melakukan introspeksi diri, kembali lagi ke dalam diri, renungkan apa yang perlu untuk kita rubah bang. Karena masalah mental itu masalah yang cukup sensitif sih menurut saya bang. Dan kebanyakan sekarang kan untuk anak muda sekarang dikit-dikit kena mental, terus pelariannya ke alkohol, narkoba kayak gitu. Nah, terus menurut Mas Ando nih, solusinya bagaimana? Yang lain dari tadi? Selain introspeksi diri. Kalau selain introspeksi diri, untuk kedepannya kan mental itu memang berpengaruh untuk kedepannya. sangat berpengaruh untuk kesuksesan juga ya. Iya, Kan? Iya bang. Itu bagaimana? Kalau Mas Ando? untuk manage mental selain introspeksi diri, mungkin ini ya bang. Karena di awal saya mengatakan tadi bahwa curhat itu sesuatu hal yang saya tidak mengatakan bahwa curhat itu tidak boleh dilakukan, tapi mungkin itu salah satu hal yang ini ya bang, karena menurut saya curhat itu hanya akan bukan tidak menghasilkan sebuah solusi, tetapi seseorang yang memiliki masalah itu hanya menambah masalah tersendiri lah bang bagi dirinya. Jadi kalau untuk solusi lain banyak berdoa aja lah bang. Banyak berdoa. Iya tetap itu ya juga sih, kita tetap harus menyerahkan Dan pantang menyerah gitu ya. Iya bang, pantang menyerah. Nah untuk Selain introspeksi diri, kita harus berdoa aja gitu. berdoa, pantang menyerah. Ya itu bang. Terus apa lagi bang? Ya kira-kira itu aja dulu dah bang. Soalnya kalau berbicara soal mental nih saya juga Masih gitu ya? cukup Sensi asing lah. bagi Iya. Mas Ando juga. Iya bang. Iya. Terus lagi bang. Bang ini podcastnya udah lama ya bang? Udah lumayan nih bang. Kalau untuk sekarang baru belum mulai. mulai, belum lama juga ini. Mudah-mudahan sukses selalu ya Iya. bang. ya seperti Amin. tema kita, Tema kita, sukses. Sukses gitu. Nah untuk selanjutnya apa ya? Saya ingin bertanya tentang pertanyaan dari Mas Habib tadi kan Iya. berbicara tentang mental seseorang. Iya bang. Nah dari mental seseorang itu kan biasanya nih ada seorang apa ya, kayak dari kita sendiri mulai pas SMA atau sekolah SMK kelas 3 lah, ada apa ya, kemungkinan besar banyaknya orang itu mungkin berpikir kayak gini, aku pengen sukses lah Iya. di kemudian harinya, aku pengen belajar dengan yang serius untuk mencapai cita-cita yang saya inginkan. Tapi dalam arti konteks itu biasanya kan ada anak-anak yang selalu meremehkan lah, ngapain lah kamu belajar yang rajin lah, yang giat, itu semua itu karena apa ya, bisa dilakukan dengan uang. Kan biasanya juga kan sudah mulai lah uang itu tetap nomor gitu, satu lah ya. Nah bagaimana tanggapan tentang Bang Ando tentang apa ya, sikap yang harus ditanggapi untuk sebuah motivator anak-anak yang Kalau di Jogja bahasanya nyepelek ke. nah Gampang itulah, ke. menyempatkan lah. Kalau di Jogja sini. Itu Bagaimana? tentang motivator untuk anak-anak yang ingin ke dunia sukses, cuma ada halangan tentang kata-kata yang sepele tadi, membuat mental down. Kalau menurut saya tidak ada jalan lain selain berusaha untuk mencapai kesuksesan sih bang ya. Sekalipun kita hidup di tengah privilege tertentu, orang tua atau kemungkinan kita diberi ya? Diberi privilege khusus terkait dengan kekayaan mungkin, atau mungkin orang tua kita mempunyai kelebihan di 1-2 bidang. Itu tidak menjamin bahwa kita akan kesuksesan kita ditentukan oleh apa yang orang tua kita raih saat ini. Jadi kalau menurut saya itu bang, untuk teman-teman di luar sana yang
saat ini punya rencana bahwa suatu hari nanti akan menjadi orang-orang yang sukses. Nah, Itu terus pastilah kalau gitu. Setiap Ya, orang pasti pengen sukses. ya pasti Bang. Tapi Apalagi ingin membahagiakan orang tuanya lah. ya maksud saya Bang, ingin punya rencana sukses dan ingin berjuang sendiri, maka kita mesti berjuanglah semampumu, berjuanglah dengan sekuat tenaga dan Tentunya lah. iya, harus jangan berjuang. pernah harus berjuang. Kita yang tidak punya privilege apa-apa tidak akan bisa hidup jika kita Hanya tidak mematok berjuang. dari privilege gitu ya. Ya, Bang. Jadi untuk teman-teman yang ingin sukses tapi tidak punya privilege apa-apa, jangan berkecil hati. Tetap semangat aja. Semangat lah pokoknya. Ya. Pantang menyerah. Nah, yang udah dijelaskan sama Mas Nando tadi, mungkin ada sedikit pertanyaan dari tim kreator. Mungkin Ada. Ini menurut saya mau menanyakan tentang inner beauty dan karismatik untuk Osita yang bernama Mas Nando. Nah, untuk Mas Nando sendiri, apa yang Mas Nando ketahui tentang inner beauty dan karismatik? Apakah itu sifat atau apakah itu sifat yang melekat atau Ya. dapat diusahakan? bagaimana menurut Mas Nando dari pertanyaan yang tim kreator kasih? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Bang. Ya. Inner beauty, kalau menurut saya itu inner beauty dan karismatik merupakan sesuatu hal khusus yang melekat pada setiap pribadi. Jadi sesuatu yang melekat ini bukan merupakan sesuatu yang dipengaruhi oleh apapun. Jadi karena adanya kekarismatik atau sifat khusus, sifat karismatik tadi, dia malah akan cenderung berperan sebagai orang yang menggerakkan orang lain, Bang. Sementara dia sendiri tidak turut dipengaruhi oleh apapun, oleh keadaan apapun yang berada di luar dirinya. Jadi karismatik itu menurut saya adalah sesuatu sifat yang melekat pada diri tiap orang dan juga bukan merupakan suatu perbuatan yang dihasilkan oleh satu aktivitas tertentu. Sehingga untuk menjawab pertanyaan tadi dari teman-teman kreatif, apakah inner beauty dan karismatik itu dapat diusahakan? Kalau untuk konteks ini saya rasa tidak, karena itu kecuali untuk kalau konteks pertanyaannya apakah sebuah sifat karismatik itu dapat diusahakan supaya bisa terus berlanjut, mungkin bisa, Bang, karena sifat karismatik tadi adalah sesuatu yang melekat. Kemelekatan tersebut bagaimana caranya supaya dia bisa terus mempengaruhi orang lain. Sementara kalau misalnya untuk membangun sebuah karismatik itu tidak ada jalan dan tidak ada cara bagaimana supaya seseorang itu bisa memiliki karisma, karena itu merupakan sesuatu hal yang bersifat lahiriah. Saya kira itu sudah jawabannya. Berarti itu juga termasuk sifat kepribadian seseorang juga ya? Ya, Bang. Jadi kan karismatik itu sebenarnya pandangan orang terhadap seseorang yang bisa mempengaruhi orang lain, dalam arti misalnya abang punya sesuatu yang khas atau hal khusus tertentu yang bisa mempengaruhi orang lain. Menarik perhatian Iya, orang menarik lain perhatian gitu orang lain sehingga orang lain termotivasi untuk mengikuti abang atau abang juga mungkin. Jadi sifat karismatik itu adalah sifat-sifat baik yang menonjol pada diri seseorang, dan sifat-sifat itu biasanya hadir begitu saja secara alami, tumbuh dalam diri seseorang tanpa adanya maksudnya itu merupakan satu sifat yang melekat dalam diri, alamiah lah gitu ya. alamiah tanpa dipengaruhi oleh orang-orang lain atau keadaan di sekitar orang-orang tersebut, Bang, orang-orang yang berkarisma gitu, Bang. Dari sekian yang sudah dijelaskan sama Mas Nando mungkin udah cukup, dan mohon maaf bagi kesalahan kata untuk kami, Rafli sama Mas Nando, dan semoga sukses untuk kuliahnya, Mas. Ya, Bang. Semoga podcastnya sukses juga, Bang. Ya, amin. Ya, amin. Nah, mungkin itu aja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.